Jadi dari 3 debat itu, memang yang menarik lebih berkualitas di debat tahun 2024 ini. Tapi kalau kita terjebak istilah bukan pada esensinya, itu mengaburkan esensi debat juga. Jadi itu yang harus diungkapkan. Jadi kalaupun serangan nggak kayak debat yang sebelumnya. Kalau saya kira debat yang sebelumnya itu lebih emosional, kemudian saling merasa bahwa penyerangnya menyerang personal. Dan yang merasa diserang personal itu menjawabnya juga secara personal. Jadi merasa gitu. Gimiknya bukan joget lagi, bukan gemoy lagi, tapi emosionalnya emosional intonasi yang negatif tinggi begitu ya. Jadi cawapres kayaknya lebih berbobot lah harapannya. Iya. Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik, yang pastinya asik bersama saya, Ririn Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Mas, hari ini kita masih akan ngebahas soal rangkaian debat Capres dan juga Cawapres. Cawapres masih jadi isu yang menarik. Masih isu yang menarik. Kita akan menuju ke debat yang keempat. Dan kali ini juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Bima Yudhistira. Bima Yudhistira, Direktur Selyos. Yes. Kabar baik Mas Bima? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Mas Bima, ini kan besok akan temanya juga sangat menarik. Tapi sebelum kita akan membahas tema lebih jauh gitu kan, Mas Bima kemarin sempat mengikuti debat-debat yang sudah berlangsung tiga debat sebelumnya. Iya, 3 debat sebelumnya selalu saya nonton bareng keluarga tuh. Waktu itu nggak boleh digambar. Nobar. Oke. Waduh. Pendidikan politik sejak dini. Dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Wah, luar biasa. Kita nggak ada tuh yang nonton. Karena kita di sini kerja. Kita memantau dari kantor. Mantap. Gimana Mas dari Catatannya pengamatan apa, Mas, catatan dari debat? 3 debat. Jadi dari 3 debat itu, memang yang menarik lebih berkualitas di debat tahun 2024 ini. Oh gitu. Karena ada apa? Banyak istilah-istilah dan indeks yang tadinya itu adalah mungkin akademisi atau pemerintah, elit ya. Itu coba disampaikan. Contohnya kita jadi belajar soal SGIA. Oh, oke. Ya. Apa itu kemana dia? State of Global Islamic Ekonomi. ya. Ekonomi. Iya. Itu kalau nggak syariah ya. Kalau nggak belajar ekonomi syariah ya. Nggak ada yang googling gitu. Nggak ada yang googling ya. Belajar baru. Kemudian juga minimum essential force pada waktu bahas anggaran pertahanan. Jadi ada indeks dan ada suatu kekuatan yang mendorong para capres atau cawapres ini berlomba-lomba terlihat pintar di publik. Jadi dia menggunakan indeks, menggunakan riset, studi berdasarkan data kami begitu ya. Tapi juga kita melihat ada memang yang sifatnya lebih ke serangan terhadap kebijakan. Karena yang menarik ini tiga-tiganya kan bukan orang baru di dalam administrasi pemerintahan. Betul. Ada yang pernah jadi gubernur, ada yang kemudian jadi menteri. Ada yang gubernur pasangannya adalah menteri, apalagi yang lagi berkuasa. Jadi banyak sekali amunisi-amunisi yang dikeluarkan itu untuk melakukan kritik terhadap kebijakan yang pernah. Jadi kalau Pak Anies misalnya kritik soal dulu di DKI Jakarta, kemudian ada lagi yang mengkritik soal kinerja hukum karena sedang berkuasa sekarang. Pak Mahfud jadi itu kita bisa membaca dan bisa membandingkan. Jadi ada data, tapi juga ada track record yang jadi pembahasan. Tapi kalau besok ini kan juga temanya berkaitan soal ada banyak nih, ada turunannya, ada energi, sumber daya alam, pangan, terus habis itu juga berkaitan soal pajak karbon yang kemarin juga sempat disinggung sedikit gitu ya. Tapi kemudian juga dibalas kalau itu tema yang keempat kayaknya gitu. Terus habis itu juga akan berbicara soal lingkungan hidup, agraria dan juga masyarakat adat. Ini besok Minggu 21 Januari 2024. Mengingatkan ini untuk sobat bisnis juga bisa yang mau nonton. Gitu. Nah Mas, kalau dari tema-tema ini kemudian apa sih Mas tantangan-tantangan ke depan yang kemudian bisa menjadi pembahasannya cukup menarik mungkin besok di debat keempat besok? Iya, jadi ada 2 hal transisi yang sedang berlangsung di dunia tidak bisa dicegah. Yang pertama adalah transisi teknologi, yang kedua adalah transisi energi. Jadi pembahasan teknologi sudah keluar di beberapa debat sebelumnya. Tapi kalau untuk pembahasan yang masalah energi dan lingkungan ini di satu sisi ada hak masyarakat di sana. Listrik lebih murah nih ke depan bisa apa enggak? Anggaran negara
Kemudian pemerintah mau serius nggak nutup PLTU batubara? Kalau iya, kita lihat nih iya. di Jakarta, naik turun penyebab salah satunya adalah PLTU batubara. PLTU, ya, oke. Gimana di satu sisi juga mereka melihat bahwa ekonomi Indonesia ini strukturnya juga harus mengalami transisi. Struktur transisi apa? Yang tadinya bergantung bolak-balik kita bicara soal sawit, batubara, kemudian Sumber bicara daya alam soal lah sumber ya, daya alam. Ini bagaimana kita bergeser melihat view lebih panjang bahwa ada dua selain dari teknologi, dua tambahannya adalah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang dipandang sebagai motor ekonomi baru nih. Nah ini kemampuan membahas ke sana. Jadi di satu sisi, oke, ada hak masyarakat adat kita lindungi, tapi dalam satu sisi masyarakat adat dilibatkan nggak sih dalam perdagangan karbon? Yang katanya perdagangan karbon ini angkanya bisa sampai 8.000 triliun klaim pemerintah. Di mana posisi masyarakat kita di sana? Tapi di sisi yang lain, yuk kita percepat transisi energi biar pertumbuhan ekonomi kita rata-rata ada yang mau 7%, ada yang mau 5,6%, itu juga bisa tercapai. Nah jadi itu tantangannya menarik tuh. Tangan kanan dan tangan kiri di isu, di debat cawapres ini harus bisa menjawab. Kira-kira kalau dari beberapa isu itu ya tadi yang soal energi, pangan, apa namanya, apa tadi, keberlanjutan, reformasi agraria. Yang paling menarik di titik-titik mana nih? Energi kah, pangan kah? Karena kan kalau kemarin kita belajar dari yang debat-debat sebelumnya, ternyata udah didesain sekian banyak pertanyaan, ternyata miss juga, ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak muncul. Nah, kalau Mas Bima sendiri melihatnya, apa sih yang pesan di cawapres di mana yang nanti yang memang harus kuat disampaikan gitu? Apakah di energinya, pangan pastilah ya. Kalau pangan itu pasti, ini persoalan global lah kalau pangan sekarang ya. Jadi kalau ditanyakan ya kepada para voters gitu dari berbagai survei, mereka puas nggak terhadap kinerja pemerintah? Kan approval rate-nya Pak Jokowi di atas 70%. Iya, sangat tinggi. Tapi begitu dirinci lagi, 5 masalah aja. Masalah yang paling utama salah satunya adalah masalah kebutuhan pangan. Kenapa? Karena ya beberapa tahun terakhir inflasi kita rendah ya kan. Kenaikan harga secara umum itu cuma 2,6%. Tapi kalau dilihat ternyata yang mendorong terus dari sisi pasokan pangan itu memang menjadi concern masyarakat juga sekarang. Beras kenaikannya juga harganya cukup tinggi, belum ada cabai yang naik turun tergantung musim. Bawang gitu ya, kita juga mau impor gula sekitar 5 juta ton. Jadi isu pangan mungkin jadi isu yang menarik, tapi bagaimana nih membungkus pangan ini jangan sampai hanya terjebak pada persoalan food estate berhasil atau gagal. Karena itu sudah pernah dibahas di debat-debat sebelumnya. Tapi kemungkinan muncul lagi tuh, ya mungkin. Kan pasti ya. Ya mungkin muncul lagi karena itu kekurangan salah satu calon. Ya kan? Bisa jadi ambisi gitu ya. Iya, tapi di sisi yang lain juga kita lihat mereka yang pernah bekerja di daerah, entah Pak Ganjar di Jawa Tengah. Gitu ya. Mungkin nanti diwakili Pak Mahfud misalnya, Pak Anies di Jakarta diwakili Caimin, itu juga punya masalah di daerah soal pangan. Saya punya cerita menarik nih. Jadi pada waktu dua-duanya menjabat, Pak Ganjar jadi gubernur Jateng, kemudian Mas Anies di DKI Jakarta, itu kan orang Jakarta menganggap ini inovasi menstabilkan harga pangan, yaitu melakukan kontrak farming. Jadi petani-petani beras yang ada di Jawa Tengah, padi Jawa Tengah, itu kira-kira dikontrak. Kalau nanti panen, jualnya langsung ke Jakarta, DKI Jakarta. Itu sempat menimbulkan kritik dari Gubernur Jawa Tengah. Nggak boleh begini dong. Nanti kebutuhan untuk Jawa Tengah sendiri yang penduduknya sangat banyak, itu pun juga bagaimana nih kalau setiap daerah melakukan kontrak farming. Nah jadi pernah ada perselisihan soal masalah manajemen pangan itu, di luar dari food estate. Wah itu kalau muncul menarik ya. Besoknya. Karena yang satu jualan kontrak farming, yang satu lagi pernah kejadian kontrak farming itu. Tapi menimbulkan masalah buat stok pangan di daerah penghasil beras. Kalau isu energi misalnya, yang paling krusial gitu kalau sekarang ini energi. Isu energi itu masyarakat kan pengennya satu lebih murah. Yang penting nih transisi energi ini sekarang kita memang butuh udara yang lebih bersih, tapi listrik yang dihasilkan dari surya, kemudian dari air.
itu bisa nggak membuat tarif listrik itu bisa menjadi lebih murah. Ya. Yang berikutnya lagi nih isu soal bisa nggak masyarakat mengelola listriknya sendiri, yaitu energi terbarukan yang basisnya adalah komunitas. Nah ini harus muncul nih. Berarti kan di situ pemerintah serius nggak untuk transisi energi. Kemudian ada yang menjanjikan dana desa kalau saya terpilih 5 miliar. Oke, katakanlah kita mengikuti itu. Berapa persen yang masuk buat investasi energi terbarukan di level desa. Nah, jadi ada pertanyaan yang harus dikejar. Jangan sampai begini. Kita khawatir pertanyaannya tajam dari panelis atau dari sesama cawapres. Tapi dijawabnya, ya kami punya komitmen kok dalam visi misi untuk transisi energi. Kami tahu polusi udara itu harus ditekan, listrik harus murah. Semua bisa jawab itu. Artinya butuh detail juga, butuh detail ya. Tapi berdasarkan debat-debat kemarin, apakah juga jawaban-jawaban dari para capres, menurut Mas Bima nih, dari pandangan Mas Bima, mungkin berkaitan di jawaban yang kedua ya Mas ya, yang berkaitan soal ekonomi gitu, jawabannya masih di hanya sebatas permukaan doang gitu, yang belum mendetail, atau ya karena keterbatasan waktu dan kemudian belum bisa menjelaskan secara detail gitu Mas? Ya, justru tantangannya dengan waktu yang terbatas, topik yang begitu berat, jawabnya dengan data singkat aja. Contohnya misalnya, sampai hari ini energi terbarukan baurannya hanya 12%, nggak maju-maju kok. Gitu. Padahal target di satu capres misalkan atau cawapres, visi misinya bilang targetnya sampai 25% energi terbarukan dalam bauran kelistrikan kita. Gimana cara mencapai itu? Jadi kemarin itu disinggung beberapa hal. Contohnya soal energi adalah CCUS. CCUS. Iya, bahasa Indonesia CCUS. Padahal tuh harusnya diucapkannya CCUS ya, Carbon Capture Utility Storage. Terbukti nggak teknologi itu? Sebelum bicara perangkat hukumnya seperti apa. Jadi yang nanya pun juga masih dataran yang permukaan. Yang menjawab itu juga berputar-putar ke hal yang sifatnya normatif. Jadi saya mau mengkritik nih ya, mengkritik dari debat sebelumnya. CCUS ini topik yang memang menjadi topik penting dalam transisi energi. Penolakannya juga banyak, tapi banyak juga dari perusahaan-perusahaan migas itu mendorong lobby-lobby untuk Indonesia menerapkan CCUS. Karena kan secara sederhana nih ya, karbon itu diharapkan bisa disimpan di bawah tanah, terutama di kilang-kilang minyak yang sudah tua, kira-kira begitu. Nah, tapi di sisi yang lain kan ini harusnya menjadi pertanyaan yang lebih tajam. Pak, kalau andai kata CCUS diterapkan di Indonesia, tim Bapak sudah menghitung nggak biayanya berapa? Dan mampukah itu menurunkan emisi karbon? Jadi yang nanya pun juga masih belum paham detail, yang menjawab kelihatannya pengetahuan soal transisi energinya juga masih kurang. Akhirnya kemarin kita lihat, oh ini mau ngetes istilah-istilah rumit. Yang jawab nggak ngerti. Jangan-jangan ini muncul juga lagi besok di debat yang bisa jadi ya? Kemungkinan besar, misalkan kayak JETP misalnya, JETP, nah apa JETP apa coba? Gue juga nggak tahu. 76% masyarakat Indonesia dari survei kita nggak paham yang namanya JETP itu. Nah, JETP ya. Jadi mau ditanya, Bapak tolong JETP itu apa, atau ETM? Energy Transition Mechanism. Jadi transisi energi ini yang berbahaya adalah istilahnya baru terus. Tapi kalau kita terjebak istilah bukan pada esensinya, itu mengaburkan esensi debat juga. Iya, jadi intinya para cawapres besok juga jangan terjebak pada. Harus langsung ke poinnya dan ngeklik. Jangan terjebak pada ini ya. Jangan terjebak pada istilah-istilah, tapi memang ya yang langsung ke bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Kalau isu reforma agraria mungkin catatannya yang di Mas Bima lihat, kan banyak lah ya persoalan tanah, lahan, kemudian apa yang sangat bersinggungan lah ya, yang mestinya atau kriminalisasi masyarakat yang selalu menyuarakan soal agraria gitu. Kalau saya bisa ngasih masukan nih ya. Itu masukan nih para capres ya. Konsultan capres sedang melihat gitu ya. Jadi kemarin itu debatnya nggak selesai soal HGU yang awalnya 340.000 hektar kemudian diklaim nggak benar, itu salah tuh semua tuh. Yang benar adalah mendekati 500.000 hektar. Jadi yang dikritik kemudian mengklarifikasi mendekati 500.000 hektar, tapi nggak selesai. Jadi kita bukan terjebak pada seberapa luas,
Tapi kalau bisa dilanjutkan, apakah dalam 9 tahun era Pak Jokowi, reforma agraria itu menyentuh pembagian tanah HGU? Termasuk tanah HGU terlantar dan tanah HGU yang sudah diberikan kepada konglomerat, di perkebunan, di pertambangan misalnya, itu bisa dialokasikan untuk petani yang tidak punya tanah. HGU ini hak guna usaha ya? Hak guna usaha. Okay. Ya. Jadi kalau itu ditanyakan lagi, itu bagus. Karena itu akan menjawab esensi bahwa reforma agraria yang ada sekarang itu tidak tuntas. Ya, tapi bisa dijawab juga ya, bahwa sudah banyak jutaan petani yang disertifikasi. Dijawab lagi harusnya. Bukan itu. Apakah dengan reforma agraria petani yang tidak punya tanah itu meningkat kepemilikan tanahnya dibanding dengan konglomerat yang tanahnya sudah semakin luas? Nah, jadi ada isu soal masalah rasio gini tanah. Rasio gini tanah. Nah, kalau mau bicara data detail, rasio gini kita nih pengeluaran masyarakat itu kalau disurvei kan 0,38. Ya, 0, rasio gini tanah itu 0,58. Artinya makin ketimpangannya makin lebar. Artinya kalau mau bicara ketimpangan, besok ini di debat harus dibahas bahwa anak muda yang nggak punya tanah yang akhirnya memutuskan tidak jadi petani, anak muda yang tidak punya tanah akhirnya dia ngontrak seumur hidup, itu harusnya muncul dan harus dijawab apa yang menjadi masalah dan solusi dari reforma agraria yang ada sekarang. Dan apa kalau ngelihat kan memang ya walaupun pemerintah banyak melakukan terobosan ya belakangan ya kalau dengan apa namanya sertifikat dan sebagainya itu, tapi rasanya juga ya belum begitu cukup untuk menjawab sedemikian apa timpangnya ini ya apa agraria kita ya, ketimpangan kepemilikan juga, lahan di masyarakat ya. Apa proyek-proyek pemerintah yang kemudian juga menggunakan lahan tanah adat, masyarakat adat gitu. Iya, jadi masifnya proyek strategis nasional dikaitkan di satu sisi reforma agraria ingin mendistribusikan lahan, tapi di sisi yang lain proyek-proyek strategis nasional mengkonversi lahan-lahan produktif, menciptakan juga berbagai jenis konflik. Dan ini juga saya kira kekurangan semuanya. Di Jakarta pada waktu Mas Anies menjabat juga ada konflik masalah agraria juga. Iya betul. Kemudian di era Pak Ganjar juga ada catatan. Kita sebutlah ada Wadas yang sampai hari ini belum selesai. Kemudian dulu ada Semen Rembang. Kemudian ada Rempang yang ada di Batam soal pasir kuarsa itu. Jadi ini juga jadi salah satu isu. Nah, kalau kita tarik hubungannya, satu, lahan produktif direbut oleh infrastruktur, kemudian ada konflik tercipta, ada reforma agraria. Ini kalau disatukan ketemunya di mana? Harus ada yang bertanya. Masifnya infrastruktur, ada pembangunan proyek banyak sekali, reforma agraria. Kenapa pangan kita jadi masalah hari ini? Gitu. Jadi artinya masyarakat adat itu yang membela tanahnya, bukan sedang membela tanahnya dari serbuan proyek yang masuk, tapi juga mempertahankan pasokan pangan untuk wilayah lokal. Jadi kan temanya kan ada pangan, energi, reforma agraria. Itu bisa disatukan. Salah satunya dijawab kenapa harga beras naik di saat reforma agraria dijalankan, di saat infrastruktur yang harusnya mendukung sektor pertanian itu juga masif. Berarti ini saling kontradiksi antara tiga tema tadi. Jadi termasuk peran ini ya, peran apa namanya kelompok-kelompok ya masyarakat adat itu ya, masyarakat adat yang sebenarnya ini akan menjadi bahan yang paling menurut saya akan menjadi bahan yang paling mudah dijual nanti di kampanye gitu. Karena dengan mengatakan bahwa kami berpihak misalnya, kami berpihak terhadap keberadaan masyarakat adat semacam itu seolah-olah nanti sudah akan menjawab tiga persoalan tadi, energi, pangan, gitu-gitu. Jadi tidak hanya kemudian mengungkapkan keberpihakannya gitu, tapi mendetailkan program-programnya gitu ya. Dan rasanya isu nggak banyak lah ya isu-isu soal apa yang kemudian masyarakat adat yang kemudian diangkat. Kira-kira apa yang paling krusial kalau dari isu terkait dengan kelompok-kelompok adat
masyarakat adat, pemilik lahan semacam Apakah itu. juga akan membelok kepada IKN yang kemudian juga ada suara-suara masyarakat adat di IKN gitu Mas? Ya. Jadi kira-kira gini, nanti dari yang oposisi ya, itu akan bilang bahwa hari ini masyarakat adat kita ditindas oleh kebijakan pembangunan negara. Oke. Itu bisa dijawab dan bisa dipertanyakan lagi. Partai pendukung Bapak yang oposisi itu sampai hari ini tidak mensahkan RUU masyarakat adat. Betul, masyarakat adat ya. Jadi semuanya punya dosa nih tiga-tiganya nih. Itu yang harus keluar gitu. Silakan saling serang masyarakat adat, tapi tiga-tiganya tidak suci, tidak secara etika bermasalah. Partai pendukung di belakangnya. Karena sampai hari ini kita bandingkan RUU yang lain yang sangat cepat, RUU masyarakat adat terbengkalai. Bikin undang-undang cipta kerja cepat. Ya kan? Bikin undang-undang revisi undang-undang minerba cepat. Tapi kenapa yang masyarakat adat ini untang-lantung? Jadi keberpihakannya di sebelah mana? Nah, makanya ini bisa menjadi salah satu perdebatan bahwa yang harus dirumuskan sekarang bagaimana payung hukumnya RUU masyarakat adat disahkan. Kemudian yang ke depan proyek-proyek strategis termasuk IKN itu juga jangan sampai dong IKN yang disebut Green City dan kota masa depan meminggirkan hak masyarakat adat. Itu yang harus muncul. Harus muncul. Mas Ibab tadi menarik berkaitan soal landasan hukum. Kita kan juga sekarang masih membahas soal RUU EBT, ya kan. Nah ini bagaimana nih harapan gitu kan? Karena kan RUU EBT ini juga masih dalam pembahasan di DPR gitu kan, Mas. Untuk kemudian bagaimana sikap dari para pemimpin-pemimpin calon presiden dan calon wakil presiden ini untuk turun langsung juga. Karena kan kita menginginkan adanya transisi energi yang lebih cepat gitu kan. Tentu juga harus ada landasan yang supaya kita dasar hukum lah ya. Gitu. Iya. Jadi tahun 2023 ini adalah tahun bersejarah. Suhu bumi paling panas. Kemudian kenaikan emisi karbon 1,1%. Jadi agak berat kita mencapai target yang disebut net zero dan lain-lain gitu ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan kebutuhan regulasi teknisnya, ayo dong rame-rame mensupport rancangan undang-undang energi terbarukan. Nah, kita udah dialog juga nih dengan beberapa tim ses capres soal itu. Yang menarik adalah, kita akan komitmen mendorong, tapi partainya Bapak nih banyak yang nggak suka dengan undang-undang energi terbarukan. Selain itu juga ada pembelokan arah yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Jadi begitu bicara energi terbarukan, nuklir ya, saya mau usul nuklir. Oh jadi nuklir Pak. Ada lagi, saya mau usul CCUS tadi. Ada lagi yang usul, kan mau transisi kan, kita nggak pakai minyak bumi kan, nggak pakai diesel, nggak pakai solar diesel. Kalau gitu kita transisi tapi nggak bisa gitu dong. Mereka bilang ada transisi di tengah, yaitu kita pakai gas alam. Jadi kita muter-muter tuh, yang maunya transisi ternyata tidak melakukan apapun. Bahkan ada upaya untuk menjegal upaya transisi energi yang ideal. Nah, jadi saya pikir rancangannya harusnya fokus pada undang-undang energi terbarukan, tanpa ada energi baru di dalamnya. Dan itu isinya nanti insentif, pembiayaan, termasuk untuk komunitas, masyarakat desa, biar mereka punya kemandirian energi yang bersih. Artinya dalam debat cawapres besok sangat ditunggu juga ya ketika komitmen terkait dengan regulasi terkait masyarakat adat, regulasi tentang energi baru terbarukan semacam itu. Ketika itu muncul pun rasanya sepertinya ada harapan, minimal ada harapan, walaupun nanti implementasinya juga kita nggak tahu gitu. Kira-kira seperti itukah yang diharapkan gitu? Iya. Jadi bagaimana para capres-cawapres ini mengkomunikasikan harapan yang mereka tulis dalam visi misinya kepada partai pendukung. Jadi sebenarnya mereka tidak sedang berhadapan dengan masyarakat, dengan publik. Mereka berhadapan dengan dirinya sendiri. Janjinya mereka sendiri. Janjinya mereka sendiri yang kadang-kadang terhalang oleh partai pendukungnya. Ini kejadian yang agak aneh. Jadi kalau bilang energi terbarukan, ya partai di belakang Bapak, baik yang oposisi maupun incumbent, yang kemudian menghalangi proses dari energi terbarukan. Termasuk juga, gak ada tuh yang berani bilang monopoli listrik kita.
Oke. ternyata inefisien dan menghambat proses transisi energi. Nah itu harus ada komitmen. Saya sih harapkan begini ya, begitu mereka menjawab pertanyaan soal transisi energi, mereka langsung bilang to the point. Ya, kalau saya menang, saya akan komunikasi dengan partai-partai pendukung kami dan partai yang ada di DPR. Ini kebijakan harus jadi 3 bulan. Saya akan jamin itu. Kalau nggak ada begitu, mereka akan bilang, ya tapi kan ini proses yang sangat-sangat politis, kita juga akan berbicara dengan DPR. Kapan Pak? Orang menunggu timeline yang jelas. Berarti sama ketika ini kembali ke waktu Pak Presiden Jokowi ya, waktu Presiden Jokowi mau bahas soal Undang-Undang Cipta Kerja itu kan juga gitu, 3 bulan selesai. Minimal harus gituin kan Presiden besok. Ini undang-undang tentang energi terbarukan, undang-undang tentang masyarakat adat, selesai harus dalam sekian bulan gitu. Oke. Tapi Mas Bima menyoroti soal tata kelola dari pangan sendiri. Sebenarnya sudah seharusnya kita untuk berbenah tuh sejauh mana sih Mas untuk kemudian supaya bisa menghadirkan pangan Indonesia yang tidak hanya berpusat atau kemudian juga berbicara hanya berpusat pada ekspor impor dan lain sebagainya gitu. Ya, yang jelas bicara soal pangan itu ada 2 isu krusial. Isu yang pertama itu adalah kita krisis regenerasi petani. Ini sering diucapkan tapi konkretnya susah. Jadi semakin banyak anak muda usia produktif meninggalkan pertanian. Kalaupun dia dikasih lahan pertanian, dia jual tuh untuk diganti jadi kredit motor. Habis itu dia pindah profesi kan gitu ya. Merantau ke kota. Iya, jadi tukang ojek. Kurang lebih begitulah, atau kurir ya. Itu pekerjaan juga. Cuman kan Anda punya sawah, kenapa nggak dikelola ya? Jadi regenerasi petani. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Problemnya kita belum menjawab makanannya cukup nggak gizinya. Nah, data terakhir World Hunger Index atau indeks kelaparan mungkin muncul nanti ya, atau ada yang menanyakan ini ya. Jadi indeks kelaparan Indonesia adalah negara dengan penduduk kelaparan tertinggi. Bahkan lebih tinggi porsinya daripada Timor Leste. Indikator kelaparannya apa? Dia makan tapi gizinya nggak memadai. Oke. Dia udah makan belum? Pertanyaannya gitu kan? Udah makan belum Mbak? Ya sudah. Tapi kalau kita takar lihat gitu, porsi makannya gitu ya. Bukan hanya porsi tapi kandungan gizinya, itu nggak bisa dibilang kayak orang Amerika, ya aku sudah makan gitu. Ya, bahkan mereka bilang, saya cuma makan brunch gitu kan, makan pagi, sarapan digabung makan siang. Tapi kualitas gizinya melebihi yang orang Indonesia makan. Nah, jadi ada kelaparan yang tersembunyi di situ. Selain yang memang nggak punya uang karena kemiskinan ekstrim. Itu jadi masalah pangan yang paling krusial 2 itu. Kalau tata kelola niaga dari pangan sendiri seperti apa? Yang belum selesai sampai hari ini, mulai dari petani sampai ke konsumen akhir, rantai pasoknya masih panjang. Dan ini jadi pertanyaan yang harus didiskusikan. Bapak bicara visi misi soal ekonomi biru. Yang satu ada yang bilang soal masalah biaya logistik. Lupa kita punya tol laut. Tol laut itu periode pertama Pak Jokowi semangat sekali kan? 2014 ya. Makanya ada Menko Maritim dan Investasi. Kemenko Kemaritiman. Kemaritiman ya saat itu. Jadi maritim itu tol laut. Nah, jadi menyelesaikan masalah tata kelola, tata niaga Jawa versus luar Jawa. Hari ini beras di Papua masih mahal harganya. Jawabannya adalah kembali lagi apa yang salah dari logistik kita, karena antar pulau ini masih belum terkoneksi dengan baik. Saya ingat betul waktu itu ketika pertama kali Pak Jokowi terpilih kan pidatonya mungkin sangat monumental pada waktu itu ketika beliau mengatakan kita jangan lagi memunggungi laut kan istilahnya kan. Poros maritim. Jangan lagi memunggungi laut. Tapi nyatanya sampai sekarang kita masih memunggungi juga ya. Gak selesai. Gak selesai gitu. Tapi memang persoalan rantai pasok itu juga isu yang kayaknya memang berulang. Kita tahu sebenarnya mungkin di orang-orang di pemerintahan tahu lah persoalannya di mana, titiknya di mana. Tapi kayaknya di level-level eksekusi ya mungkin ada istilahnya tuh kalau yang ini
yang apa tukang kutip di rantai tengah itu istilahnya apalah itu kan maklar broker kayak gitu yang kemudian tidak bisa diselesaikan gitu kan. Artinya ini balik lagi kalau misalnya apa urusan hukum lagi, penegakan hukum kan kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Iya. Dan itu hampir terjadi di semua lini bisnis kita kan. Energi juga seperti itu. Itu mungkin kalau misalnya itu juga muncul ya, energi dimunculkan soal bagaimana para broker migas misalnya ya, terus pangan juga memberantas itu mungkin juga akan menjadi isu menarik juga, kira-kira gitu ya? Iya, bisa bilang kan dulu musuhnya Pak Jokowi Petral. Ah ya, waktu itu Petral dibubarkan karena Petral dibubarkan. Migas waktu itu ya. Emang sekarang tata niaga migas kita lebih baik dan emang nggak ada trader di Singapura. Iya. Tetap ada. Kan? Itu satu. Yang kedua, semangat infrastruktur sekali lagi. Kalau bicara soal penegakan hukum, 36% dana PSN infrastruktur masuk ke kantong yang tidak seharusnya masuk situ. Ke ASN dan politisi. Nah, jadi ini jadi isu juga nih. Karena belum selesai kasus 349 triliun pajak bea cukai. Yang ditangani Pak Mahfud ya. Muncul lagi yang lebih besar. 551 triliun, 36% gitu kan dari total PSN. Nah ini harus muncul juga nih. Jadi kita mau benahi energi, butuh infrastruktur, mau benahi pangan tadi. Memotong rantai pasok gimana jawabannya? Infrastruktur dibangun di situ. Yeah. Tapi tingkat kebocoran anggarannya tinggi juga. Nah, jadi ini pertanyaan krusial untuk masalah penegakan hukum. Iya. Kembali ke urusan itu juga ya, kembali lagi ke penegakan hukum. Jadi apapun tantangan yang dihadapi terkait dengan penataan di industri kita ya, baik itu pangan, energi, yang lain-lain ya, penegakan hukum itu tadi sih. Mas, tapi juga bagi masyarakat gitu kan, yang sesuatu yang akan ditunggu-tunggu juga komitmen berkaitan soal subsidi dari BBM gitu kan. Energi ya, yang gede, iya besar juga. Kita membicarakan soal target lifting gitu kan, tapi di masyarakat bawah masih menantikan nih subsidi dari BBM. Dan mungkin kalau kita menarik jauh dinamika dari politik ini kan, ada salah satu paslon yang mengatakan bahwa BBM akan gratis dan lain sebagainya. Gimana nih Mas? Realistis yang ke depan itu seperti apa? Iya, yang bicara, saya juga pernah tanya gitu. Ini gimana caranya BBM mau digratiskan, kan semangat sekali waktu itu kampanye ya. Dana desa 5 miliar, satu paket sama BBM gratis. Saya tahu tuh capresnya. Saya ngomong juga, langsung bahkan ke... Di salah satu forum gitu ya? Iya, langsung ngomong aja kan gitu. Waduh, itu karena waktu itu belum ketemu antara cawapres sama capresnya. Timnya juga belum ketemu tuh. Tim 01 lah gitu kan. Karena publik juga udah tahu. Jadi sinkronisasi visi misi belum dilakukan saat itu. Jadi masih liar lepas gitu. Cuman saya bilang mau transisi energi artinya memang harus ada subsidi energi fosil yang dialokasikan ke tempat lain atau masih terus begini aja. Nah, itu satu yang kelihatannya belum dijawab. Yang kedua, kecenderungan setiap pemerintahan itu pada waktu terpilih dia akan menghabisi dana subsidi energi signifikan. Karena untuk apa? Siapapun yang menang nih ya, makan siang gratis, melanjutkan IKN, itu yang petahana. Ada lagi yang mau bikin 40 kota setara dengan Jakarta. Oke? Jadi kalau dilihat anggarannya dari mana, siapapun yang menang pasti akan menyedot anggaran dari subsidi energi. Itu yang paling ringan. Nanti kalau udah hampir 5 tahun jelang pemilu, biasanya subsidi energinya ditambah. Ditambah. Ya, pembatasan untuk penggunaan konsumsi yang tidak tepat sasaran itu dilonggarkan. Itu siklusnya begitu. Itu skema itu selalu terjadi seperti itu? Selalu terjadi dari zaman Majapahit. Sebelum reformasi, siklusnya selalu begitu. Jadi kita melihat fenomena subsidi energi ini menjadi sesuatu hal yang bukan hitung-hitungan ekonomi. Orang mau ngitung ekonomi secanggih apapun, itu tetap nggak akan ketemu atau nggak akan menang dengan argumentasi kebutuhan pendanaan politik. Karena paling gampang ya kayaknya. Ya paling gampang. Paling gampang dimainkan. Paling gampang. Kita ingat kan September 2020
2022. September 2022 harga BBM Pertalite dinaikkan saat itu. Saya ingat sekali itu. Efeknya kerasa tuh ke inflasi dan lain-lain di 2023 awal. Tapi begitu kemudian jelang pemilu, ada nggak yang hari ini komplain soal harga BBM? Yeah. Terutama jenis subsidi. Nggak ada. Karena di pemilu ini subsidi energi dinaikkan. Jadi memang subsidi energi ini adalah instrumen politik selain bansos paling efektif untuk mengendalikan, mengendalikan suara. Dari dana kampanye juga. Mas Bima, kalau kita melihat dari beberapa debat, ini kan berarti kesempatan kedua bagi cawapres untuk kemudian menyampaikan visi misinya gitu kan Mas. Nah kalau melihat dari debat yang ketiga kemarin kan cukup panas, agak panas rame gitu kan. Dengan saling, tadi Mas Bima sebenarnya sudah sedikit mention soal berkaitan soal nanti akan saling serang dengan posisi ketiganya yang saat ini juga masih ada yang di pemerintah, kemudian juga memiliki historis di daerah gitu kan. Apakah nanti juga akan terjadi saling serang seperti itu Mas di debat keempat? Tapi saling serangnya harus yang substantif atau kemudian sama seperti yang kemarin yang akhirnya hanya berkutat pada isu yang muter-muter aja gitu. Saya justru melihat debat cawapres akan lebih substantif. Caimin bukan Anies. Anies ini memang mungkin punya keberanian lebih ya untuk melakukan serangan karena dia bukan bagian dari pemerintahan. Kalau Caimin ini masih ada menterinya dipasang di pemerintah. Jadi masih mau mengkritik anak presiden, DPR, ya. gimana kan? Dia berkongsi dengan presiden, makanya dapat jatah menteri. Sementara dia melakukan debat dengan anak presiden. Tentunya tonnya juga, ya kalaupun kritik tipis-tipis. Tipis. Karena bahaya. Karena bahaya. Begitu mengkritiknya keras, kan Gibran tinggal bilang kan ya keluarlah dari kerjaan bapak saya gitu ya. Atau kayak kemarin gitu, mungkin Caimin ini lupa ya, mungkin selesai gitu. Caimin juga nggak bisa menjawab kan. jadi saya pikir harusnya dengan serangan-serangan yang sifatnya lebih moderat ya di debat cawapres, kecuali mungkin Gibran versus Mahfud. Pak Mahfud ya. Ya. Ini mungkin Pak Mahfud memang karakternya seperti itu, keras gitu ya, tegas. Jadi mungkin itu yang menarik. Tapi intinya harapannya yang di cawapres ini bisa lebih banyak bermuat substantif. Kalaupun debat misalkan serangannya adalah serangan kebijakan. Dulu Pak Mahfud ngapain aja pada waktu kasus Rempang misalnya. Pak Ganjar dulu ngapain aja pada waktu kasus di Wadas. Begitu juga misalnya soal banyak hal lah yang ada di Solo. Infrastruktur di Solo apa kabar? Kenapa Solo dapat infrastruktur paling banyak ya? Jadi itu yang harus diungkapkan. Jadi kalaupun serangan nggak kayak debat yang sebelumnya. Kalau saya kira debat yang sebelumnya itu lebih emosional, kemudian saling merasa bahwa penyerangnya menyerang personal. Dan yang merasa diserang personal itu menjawabnya juga secara personal. Jadi merasa gitu. Gimiknya bukan joget lagi, bukan gemoy lagi, tapi emosional intonasi yang negatif tinggi begitu ya. Jadi cawapres kayaknya lebih berbobot lah harapannya. Iya, pada kalau di debat kedua ya waktu cawapres itu kan sebenarnya juga menurut saya pribadi juga lebih punya isi ya, lebih punya isi dibandingkan dengan bahkan termasuk debat yang terakhir ya, debat yang ketiga. Ya, jadi saya ingat ya waktu itu kan Caimin ya itu mengkritik soal infrastruktur yang ada di Solo gitu ya. Jadi perdebatan itu, tapi itu kan harusnya dijawab aja sama Caimin ketika Gibran membalas, kemudian Caimin harusnya bisa bilang harusnya menjawab dengan kiat fakta gitu sukses ya? Kan waktu itu kalau nggak salah pertanyaan apa kiat sukses bisa mendatangkan investasi kan gitu ya. Gibran menjawab, Caimin harusnya balas, ya itu karena bapak Anda bantuin. Jadi Caimin tidak punya keberanian seperti itu yang dimiliki oleh Anies. Sehingga debatnya pun nanti akan terasa lebih smooth. Tapi harusnya kan Caimin dengan guyonannya bisa mengkritik kembali lebih keras, tapi dengan intonasi yang sedikit bercanda. Itu tidak dilakukan. Saya menunggu lagi slepetnomik lagi, slepetnomik gitu. Ya begitu keluar ide gagasan, kita jadi bertanya nih siapa yang ngusulin slepetnomik nih? Slepetnomik apa gitu. Tapi Mas, besok itu kan subtemanya lumayan cukup banyak ya. Tadi yang
sudah kita bahas juga bersama-sama gitu kan. Nah, dengan subtema yang cukup banyak dan juga mungkin juga walaupun ada saling bersinggungan kayak pangan dengan lingkungan hidup gitu kan, atau dengan energi dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian harapannya nih para cawapres ini dapat mengungkapkan visi misinya secara konkret, tapi juga jelas dan juga diterima, karena kan pasti banyak istilah-istilah energi mungkin ya yang belum diketahui tapi juga bisa diterima oleh masyarakat, karena kan sejatinya debat ini juga diperuntukkan bagi masyarakat. Dan yang ideal lah, yang ideal kira-kira misalnya yang ideal dilakukan ketika mereka memimpin itu seperti apa sih harusnya di bidang energi yang harus dieksekusi cepat, pangan dieksekusi cepat, prioritas gitu ya. Prioritas lah ya. Iya, jadi yang kita harapkan memang ketegasan itu dimulai dari target yang realistis. Sebenarnya paling realistis adalah kalau saya terpilih, pajak karbon akan berlaku saat itu juga. Undang-undangnya sudah ada, tapi hari ini tidak berlaku kan. Ketika dia bilang berlaku saat itu juga, itu publik akan mendapat respek bahwa dia pro lingkungan. Kemudian bisa jadi begini juga. Tapi bagi mereka yang tahu, kalau kayak misalnya masyarakat secara umum juga belum tentu paham. Ya. Justru itu yang diincar. Oke. Kalau yang tahu kita akan ketawa. Okay. Tapi kan ingat dari semua pemilih yang pendidikan S1, S2, S3 yang berpendidikan itu tamatan itu hanya 12,5%. Oke. Jadi yang ini akan ketawa. Ya pajak karbon memang sudah ada regulasinya. Iya. Tapi buat yang golongan lainnya, yang masyarakat yang pendidikannya tidak mencapai bawah, S1, betul, itu akan melihat bahwa ini sebuah keberanian. Oke. Ya. Kedua juga kita harapkan bicara soal transisi energi. Berapa banyak PLTU yang akan ditutup? Jadi jangan hanya bilang kita akan menutup atau mensiunkan dini PLTU, tapi 10 PLTU akan dipensiunkan sampai dengan 2029. Pangan pun juga gitu. Iya. Pengelolaan pangan kita nggak butuh lagi kayak Pak Jokowi dulu ya, kampanyenya waktu 2014 kita akan stop impor. Kita butuh lebih konkret. Impor beras kita akan batasi 500.000 ton per tahun. Gitu. Jadi ada angka tapi lebih konkret, realistis. Orang akan melihat, oh iya, dia punya keberpihakan soal petani, soal pangan, tapi terukur. Tapi kalau janji sekedar pangan murah gitu-gitu, semua melakukan itu. Iya, semua. Jangankan gitu ya? Cawapres, capres, energi murah. caleg gitu aja juga melakukan itu kan. Pangan murah gitu kan. Sembako murah ya, untuk rakyat. Oke. Itu tadi pembahasan kita berkaitan soal bagaimana sih debat keempat besok yang mengungkapkan soal energi, terus habis itu juga soal pangan, soal lingkungan hidup. Kita juga akan menanti bersama-sama bagaimana dinamika dari debat yang akan berlangsung pada Minggu 21 Januari 2020. Kira-kira siapa yang akan unggul? Itu backsound gitu ya maksudnya, contohnya ceritanya gitu kan. Oke, Mas Bima juga pasti akan menunggu-nunggu debat besok. Kita juga akan tanya lagi ke Mas Bima bagaimana performa dari ketiga cawapres besok. Kita akan bertemu lagi di Ngeklik episode berikutnya. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Ngeklik.